Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dileris Meka Putri dari Fakultas Usuluddin Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mereview materi tentang pengertian dalil as-sunnah, kedudukan as-sunnah dalam hukum Islam, perbedaan antara al-sunnah, al-hadis, dan khobar, dan dalalah qot'iyah dan doniyah. Pertama yaitu pengertian dalil as-sunnah. Sebagai sumber hukum as-sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari ajaran dan tindakan Nabi Muhammad termasuk perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Dalil-dalil ini digunakan sebagai bukti dalam menetapkan hukum-hukum Islam dan memahami ajaran agama. Dalam proses ijtihad, hadis-hadis yang terdapat dalam al-sunnah menjadi rujukan utama para ulama dalam menentukan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Sebagai sumber hukum, as-sunnah memberikan panduan yang penting dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kedua, yaitu kedudukan as-sunnah dalam hukum Islam sebagai sumber hukum adalah sangat penting. As-sunnah adalah sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. Sebagai hujjah dalam sumber hukum al-sunnah, al-sunnah memberikan penjelasan detail dan aplikasi dari ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dalam proses ijtihad, hadis-hadis yang terdapat dalam al-sunnah digunakan sebagai landasan untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Oleh karena itu, al-sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sumber hukum dan hujjah dalam Islam. Ketiga, yaitu dalam konteks sumber hukum as-sunnah, terdapat perbedaan antara sunnah, al-hadis, dan khobar sebagai berikut. Pertama, yaitu al-sunnah, merujuk pada ajaran dan tindakan Nabi Muhammad termasuk perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Ini adalah sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran, yaitu selanjutnya al-hadis, narasi tentang ucapan atau perbuatan atau tujuan Nabi Muhammad yang disampaikan oleh para sahabatnya. Hadis merupakan salah satu bentuk dari al-sunnah. Terakhir yaitu al-khabar, lebih umum mengacu pada berita atau informasi, tetapi dalam konteks Islam kadang-kadang digunakan sebagai sinonim dengan hadis atau berita tentang Nabi Muhammad. Dalam penggunaannya sebagai hujjah, dalam sumber hukum al-sunnah, perbedaan antara ketiganya mungkin terletak pada tingkat kepastian atau kekuatan argumen yang dibawanya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang kuat atau mutawatir memiliki kekuatan hukum yang lebih besar daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang lemah atau tidak jelas. Oleh karena itu, dalam proses ijtihad, para ulama cenderung memberikan bobot yang lebih besar pada hadis-hadis yang memiliki tingkat kepastian yang tinggi. Dalam konteks sumber hukum as-sunnah, dalalah qot'iyah merujuk pada dalil yang memiliki tingkat kepastian yang tinggi, seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sanad yang mutawatir. Sedangkan dalil doniyah merujuk pada dalil yang memiliki tingkat kepastiannya yang lebih rendah, seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang lebih sedikit atau tidak mencapai kriteria mutawatir. Dalam penggunaan sebagai hujjah dalam penentuan hukum Islam, dalil qot'iyah memiliki kekuatan yang lebih besar dan dianggap sebagai landasan hukum yang lebih kuat daripada dalil doniyah. Namun, kedua jenis dalil ini dapat digunakan dalam proses ijtihad memahami dan menerapkan ajaran al-sunnah dalam konteks kehidupan umat Islam. Sekian hasil review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.